Assalamualaikum teman-teman semua, semoga masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kembali lagi bersama Mimin dalam mata kuliah Tafsir Adabi Ijtimai. Kali ini Mimin akan membahas mengenai tema tanggung jawab sosial pemimpin dalam Al-Quran. Baiklah, jangan beranjak dulu, langsung saja kita kepada pembahasannya. Tanggung jawab sosial dalam kepemimpinan adalah konsep krusial yang menekankan kewajiban pemimpin untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan. Ini bertujuan untuk menciptakan manfaat maksimal bagi individu, kelompok, dan lingkungan. Kepemimpinan yang efektif melibatkan pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan strategis, dan pencapaian tujuan dengan kekuasaan sebagai alat untuk memengaruhi pengikut. Metode penelitian, pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berfokus pada studi pustaka dalam kurung library research. Sumber data. Data utama berasal dari literatur menjadikan dunia teks sebagai objek analisis. Sumber meliputi kitab tafsir, karya ilmiah, jurnal, dan Al-Quran. Pengumpulan data. Proses pengumpulan data melibatkan pembacaan, telaah, dan pengkajian literatur relevan. Penyajian dan analisis. Penyajian data deskriptif analitis didukung kutipan. Analisis menginterpretasikan makna dan relevansi dengan konteks kini, menelaah ayat dan historisnya. Pengertian tanggung jawab sosial pemimpin. Tanggung jawab sosial pemimpin adalah kewajiban untuk melayani masyarakat. Pemimpin atau ulil amri dalam Islam diberi amanah mengelola kepentingan publik. Mereka adalah khadimul ummah, pelayan umat yang mengutamakan pelayanan daripada dilayani. Kepemimpinan sejati dalam Islam adalah saat pemimpin mampu melaksanakan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kemaslahatan umat. Ini berarti tanggung jawab sosial adalah tugas utama pemimpin berpusat pada kepentingan dan pelayanan masyarakat. Seorang pemimpin unggul tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga menjadi panutan serta motivasi bagi rakyatnya agar bisa mengayomi seluruh lingkup kepemimpinannya dan menjaga kedamaian rakyatnya. Keterlibatan aktif dalam masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap kemaslahatan bersama, memotivasi orang lain untuk meneladani sikap kepedulian. Prinsip kepemimpinan unggul, visi dan strategi. Kepemimpinan unggul melibatkan perumusan visi masa depan yang memenuhi kepentingan jangka panjang, serta penyusunan strategi matang dan rasional untuk mencapai visi tersebut. Kerjasama dan dukungan. Memperoleh dukungan, kerjasama, dan kesediaan dari kelompok atau pihak penting sangat krusial untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Motivasi dan kepercayaan. Mampu memberikan motivasi luas dan mendalam kepada kelompok inti agar mereka melaksanakan rencana. Kepercayaan adalah landasan penting yang menjaga hubungan tim tetap erat. Ayat Al-Quran yang membahas tentang tanggung jawab sosial pemimpin. Yang pertama ada pada surah An-Nisa ayat 58-59. Ayat ini menekankan dua prinsip melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menetapkan hukum secara adil. Ini berlaku bagi pemimpin dan masyarakat memastikan keadilan dalam setiap aspek. Berikutnya ada pada surah Sad ayat 26 dan juga pada surah Al-Hajj ayat 41. Surah Sad ayat 26 menegaskan tentang tugas pemimpin adalah untuk memutuskan perkara dengan adil tanpa memandang status apakah dia sanak keluarga sendiri atau bukan, karena itulah tugas yang berat yang harus ditanggung oleh seorang pemimpin dan tidak mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pada surah Al-Hajj ayat 41 menjelaskan mengenai pilar pemerintahan yang kuat dalam Islam diantaranya seperti menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh makruf, dan mencegah mungkar. Bentuk tanggung jawab sosial pemimpin. Pemimpin formal. Keadilan sosial. Menegakkan keadilan dan melawan penindasan, menjaga hubungan harmonis antara kaya dan miskin. Kesejahteraan sosial. Mewujudkan masyarakat damai, aman, makmur, dan bebas dari kesulitan. Lingkungan hidup baik. Mengelola bumi sesuai pedoman Allah, menjaga hubungan harmonis dengan alam. Pemimpin informal. Pemimpin informal seperti ulama dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh kuat tanpa struktur resmi. Tanggung jawab mereka meliputi pengawasan sosial, pendorong perubahan, dan penyelesai masalah kemasyarakatan. Ancaman bagi pemimpin zalim. Asy-Syura 42. Pada surah Asy-Syura ayat 42 menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai kezaliman. Orang yang zalim dan melampaui batas akan menerima siksa pedih jika enggan bertobat. Kemudian pada surah Ibrahim ayat 42. Dalam surah ini menerangkan bahwa Allah tidak lengah terhadap perbuatan zalim. Balasan ditangguhkan hingga hari perhitungan atau hari kiamat nanti, di mana mata terbelalak dan tak ada perlindungan.
Maksudnya hari di mana tidak ada seorang pun yang bisa kabur dari apa telah dia perbuat selama ini di atas muka bumi ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari tema kita tentang tanggung jawab sosial pemimpin adalah kewajiban melayani masyarakat baik formal maupun informal. Ini mencakup penegakan keadilan, peningkatan kesejahteraan, dan menjaga lingkungan. Al-Quran menegaskan pentingnya tanggung jawab ini. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban akan mendatangkan ancaman dari Allah. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi acuan dalam memahami makna kepemimpinan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Sekian dan terima kasih.